Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Oviana Puspitasari. Selamat ya atas terpilihnya kalian menjadi siswa-siswi SMP Negeri 2 Sleman. Selamat datang, terus pupuk semangat kalian untuk menggapai prestasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan Adiwiyata, yaitu SMP Negeri 2 Sleman adalah sekolah menuju Adiwiyata. Mari kita saksikan sejenak foto kerusakan lingkungan berikut ini. Sampah plastik yang berserakan di selokan. Sering sekali bukan kita banyak menemukan sampah plastik seperti contohnya bungkus makanan atau botol minuman di selokan atau di sekitar lingkungan sekolah kita. Aksi coret-coret di tembok pinggir jalan, kreatif tapi negatif. Aksi ini disebut sebagai vandalisme, yaitu perbuatan merusak lingkungan yang berupa coret-coret tembok dengan cat atau pilox sehingga dapat merusak keindahan alam. Tentu aksi ini sangat dilarang ya. Memilah sampah, benarkah? Nanti akan kita bahas dalam slide selanjutnya ya. Dalam pembahasan Adiwiyata, kita akan membicarakan mengenai yang pertama, pengertian Adiwiyata. Yang kedua, tujuan Adiwiyata. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar Adiwiyata. Yang keempat, komponen Adiwiyata. Yang kelima, manfaat atau keuntungan mengikuti program Adiwiyata. Pengertian Adiwiyata. Kata Adiwiyata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata adi yang berarti besar, agung, baik, ideal, atau sempurna, dan kata wiyata yang berarti tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Sedangkan adiwiyata artinya adalah tempat yang besar, agung, baik, dan indah yang dimana tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Tujuan Adiwiyata. Terdapat dua tujuan dalam Adiwiyata. Yang pertama adalah tujuan umum, membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua, tujuan khusus, mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip dasar program Adiwiyata. Yang pertama adalah edukatif. Prinsip ini mendidik programmer Adiwiyata untuk mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik agar mencintai lingkungan hidup, baik lingkungan dalam sekolah, di rumah, dan di masyarakat luas. Yang kedua adalah partisipatif. Komunitas sekolah harus terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Partisipatif ini juga merupakan sebuah sikap yang harus ditunjukkan kepada lingkungan sekitar sekolah, dari komite sampai pemerintahan setempat harus dilibatkan, agar pelestarian lingkungan hidup dari sekolah bisa berdampak ke lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif dan berkesinambungan.
Selanjutnya adalah manfaat atau keuntungan mengikuti program Adiwiyata. Yang pertama, mengubah perilaku warga sekolah untuk dapat melakukan budaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, meningkatkan penghematan sumber dana dengan melalui pengurangan sumber daya dan energi. Yang ketiga, dapat menghindari sejumlah resiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan operasional sekolah. Yang kelima, menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah. Yang keenam, memberikan pembelajaran bagi generasi muda mengenai pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan juga benar. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman serta juga kondusif bagi seluruh warga sekolah. Selanjutnya adalah contoh kegiatan Adiwiyata di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah pemilahan sampah. Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat, baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai, dan dianggap tidak bermanfaat lagi sehingga dibuang. Jadi, tempat sampah sebaiknya dipisah sesuai dengan sifatnya. Contohnya, sampah organik atau sampah yang mudah busuk seperti bahan makanan, kertas, kayu, dan bambu. Yang kedua, sampah anorganik, sampah yang tidak mudah busuk seperti contohnya plastik, logam, gelas, dan karet. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah setiap kelas dan penjualan sampah. Setiap kelas bekerja sama untuk mengumpulkan sampah yang kemudian dapat dijual, yang hasilnya dapat digunakan atau disebut sebagai tabungan kolektif dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah. Berikutnya adalah resapan air dan biopori. Lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sehingga metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Selanjutnya adalah greenhouse. Greenhouse disebut juga rumah hijau atau rumah tanaman. Greenhouse adalah sebuah bangunan di mana tanaman dibudidayakan. Bangunan tersebut dengan atap tembus cahaya ya. Fungsinya adalah untuk memanipulasi kondisi lingkungan sehingga tanaman yang ada di dalamnya dapat berkembang secara optimal. Pengolahan limbah cair kantin menjadi air bersih. Limbah cair jika terbuang tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu dapat menyebabkan masalah pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan penyediaan sumber air bersih menjadi terganggu, seperti kematian ikan, keracunan ternak, terutama jika limbah tersebut mengandung zat kimia yang beracun. Selanjutnya adalah pemanfaatan lahan. Lahan yang tidak terawat atau tidak dimanfaatkan sebaiknya dapat digunakan untuk penanaman tanaman hias, sayuran, buah-buahan atau toga atau disebut juga apotek hidup. Penanaman pohon. Penanaman pohon dilakukan dengan tujuan membuat ruang terbuka hijau untuk menghirup udara segar dan menjaga keseimbangan alam, mengurangi polusi, dan menekan kebisingan. Kantin sehat. Kantin yang sehat adalah kantin bersih yang meminimalisir penggunaan plastik. Contohnya, setiap siswa dapat membawa botol minum atau tempat makannya sendiri. Keberadaan kantin sekolah yang sehat, selain sebagai sarana penyedia jajanan sehat dan aman,
juga menjadi media penyebaran informasi pendidikan. Melalui kantin sehat, anak-anak belajar mengenai makanan sehat, aman, dan bergizi. Selanjutnya adalah kerja bakti di lingkungan masyarakat. Sekolah akan mengadakan Jumat Bersih untuk berbenah dalam bidang kebersihan dan keindahan yang akan mendukung atau memberikan rasa nyaman warga sekolah dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini bertujuan untuk menjadikan sekolah rindang. Nah, demikian tadi bahasan mengenai adiwiyata. Semoga sekolah kita dalam menuju sekolah adiwiyata dapat terlaksana dengan baik, tentunya dengan dukungan semua warga sekolah di dalamnya. Nah, anak-anak, sebagai tugas materi adiwiyata, silahkan kalian membuat satu kreasi pot bunga atau tanaman dari botol bekas yang contohnya akan saya sampaikan dalam video. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.